Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Poin ke-8 yang akan kita bahas di bab pertama, pendidikan kehidupan, anakku penyejuk hatiku. Lalu kita fahami tadi telah kita sebutkan di poin sebelumnya bahwa anak kita adalah hadiah spesial yang Allah telah berikan kepada kita. Dan anak kita akan menjadi penyejuk hati, qurrata ayun, dan itu doa-doa kita, doa hamba-hamba yang sejati. Mereka terus minta kepada Allah Ta'ala supaya anak dan istri dijadikan sebagai qurrata ayun. Akan tetapi, rupanya prakteknya di lapangan untuk menjadikan anak kita sebagai penyejuk hati berat sekali. Sangat berat. Sehingga sering sekali kita itu menjadikan anak kita sebagai musibah, malapetaka, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak bisa menikmati anak kita. Kita tidak bisa menjadikan anak kita sebagai hadiah spesial yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada apa di balik itu? Kenapa? Ada apa? Dan perlu kita ingat, ayah dan bunda, bahwa di antara jeleknya karakter manusia, mereka itu memiliki sifat halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah, sukanya mengeluh. Mengeluh dengan apa yang dimiliki dan pengen memiliki apa yang belum dia miliki. Sehingga itu karakter manusia. Sehingga sukanya karakter manusia suka mengeluh dengan apa yang sudah dimiliki dan ingin mendapatkan apa yang belum didapatkan. Sehingga dia senang sekali melihat orang lain, tapi dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Oleh itu kalau dalam falsafah Jawa ada ungkapan sawang sinawang. Saling menatap dan ingin menjadi seperti orang lain. Dan rupanya dalam masalah anak ini juga seperti ini, ayah dan bunda. Dulu ketika awal menikah, belum diberikan anak, dia melihat orang lain bahagia ketika memiliki anak. Dia mengatakan kalau seandainya saya memiliki momongan, saya akan bahagia. Allah kabulkan. Sampai akhirnya dia punya momongan, capek. Urusannya merawat momongan itu berat sekali. Akhirnya dia mengeluh. Dia melihat orang lain memiliki anak yang sudah dewasa, tanpa harus dirawat lagi karena sudah dewasa. Akhirnya dia punya keinginan, kalau seandainya saya punya anak sudah dewasa, tidak usah capek-capek saya merawat seperti ini. Subhanallah, nanti anak Anda akan menjadi orang dewasa. Ketika anak Anda sudah menjadi orang dewasa, dia akan merdeka, dia akan kuliah, dia akan safar ke luar negeri, dia akan menikah, sudah tidak pernah berkumpul dengan Anda lagi. Akhirnya dia akan mengeluh lagi, kalau seandainya anak saya masih kecil, saya masih bisa berpelukan dengan dia. Itulah manusia, adanya cuma sawang sinawang, tidak pernah selesai. Terus apa obatnya halu'a? Apa obatnya supaya kita itu hilang rasa keluh kesah? Maka ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat seperti ini. Yang pertama, kita sebutkan di sini ada 3. Yang pertama, qanaah. Apa itu qanaah? Menerima semua yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita anggap bahwa pemberian Allah sudah nikmat terbaik untuk kita. Selama Anda punya qanaah, selama itu juga Anda bisa menikmati kenikmatan yang Anda miliki. Tetapi kalau Anda punyanya tamak, nggak pernah selesai. Kemudian yang kedua, caranya, lihatlah orang yang di atas kita dalam urusan akhirat. Kalau dalam masalah akhirat, kita lihat orang yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga kalau kita melihat orang yang lebih mulia daripada kita, kita akan semangat untuk berlomba-lomba mengejar akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan melihat dalam urusan dunia yang di atas kita, tapi dalam masalah dunia, lihat yang di bawah kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bersyukur akan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam urusan akhirat kita melihat yang di atas kita, urusan dunia kita melihat yang di bawah kita. Terus bagaimana cara supaya hati kita itu bisa plong ketika melihat anak kita? Kita itu bisa menjadikan dalam hati kita bahwa anak kita memang penyejuk hati kita. Maka di sini ada 5 perkara yang saya sebutkan. Yang pertama, terus tancapkan mindset bahwa anak kita adalah karunia mahal.
Jangan sampai hilang ini. Mindset ini jangan sampai hilang. Karena terkadang ketika kita melihat anak kita nakal sekali, hilanglah itu, ilmu itu. Ketika anak enggak seperti apa yang kita harapkan, hilanglah ilmu itu. Setiap kita itu mulai jengkel kepada anak kita, dengan sikapnya mereka, langsung tancapkan lagi. Anak saya adalah karunia mahal yang Allah berikan kepada saya. Kemudian yang kedua, kuatkan mindset bahwa masa mendidik anak adalah masa cocok tanam yang lelah dan letih. Tapi semuanya akan terbayar ketika tiba masa panen. Jadi ketika kita sedang mendidik anak, apalagi anak-anak kita masih kecil-kecil, ingat kita itu sedang cocok tanam. Di mana seorang petani ketika dia itu awal kali cocok tanam, ngolah ladang, kemudian nanam bibit, capeknya luar biasa. Tapi ingat, akan ada masa di mana dia akan panen. Ketika datang masa panen, semua capek, lelah, letihnya akan terbayar semua. Kemudian ketiga, ingat bagaimana kesabaran orang tua kita dulu dalam merawat kita. Ketika kita punya anak, ya Allah capek sekali didik anak. Langsung kita ingat orang tua kita. Masya Allah, berarti orang tua saya dulu didik saya itu seperti apa sabarnya. Sampai saya bisa menjadi orang seperti ini. Kenapa saya nggak sabar seperti orang tua saya dulu sabar didik saya? Maka saya akan sabar didik anak saya. Kenapa? Orang tua dulu saya juga sabar didik saya. Kemudian yang keempat, ingat pahala dan keutamaan ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan berbakti. Subhanallah, kalau seandainya ini Anda ingat terus. Kalau seandainya saya mendidik anak capek sekarang, tapi nanti ketika anak dewasa dia akan berbakti kepada saya. Pahalanya luar biasa, keutamanya luar biasa. Kemudian yang kelima, lihatlah anak dengan kacamata positif, jangan melihat anak dengan kacamata negatif. Kacamata positif apa? Lihatlah kelebihan. Kalau Anda melihat kelebihannya anak, terus Anda akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, anak saya luar biasa. Tetapi kalau Anda melihatnya dengan kacamata negatif, kekurangan anak terus yang Anda lihat, Anda tidak pernah melihat kelebihan anak Anda tidak pernah mengakui kelebihan anak Anda, maka selama itu juga Anda tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selama itu juga Anda akan menganggap anak Anda adalah musibah yang Allah telah berikan kepada Anda. Anda tidak bisa menjadikan anak kita itu sebagai penyejuk mata. Kenapa? Karena yang Anda lihat cuma kekurangan. Tetapi kalau Anda lihat kelebihan, anak kita luar biasa. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh, sebagai penyejuk mata kita. Kenapa? Karena kita bisa menjadikan mereka sebagai penyejuk mata kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.